Hey guys, kami dari Halo. channelnya Mystory pastinya. Saya kameramen Londo dan ini adalah siapa? Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Teguh Ibas. Kami dari Misori ya. Ya, dari Mystory pastinya. Yang kali ini kami akan membahas jalur Angkor Semowono. Oke, mungkin kalau dari suara kami mungkin kurang jelas ya karena kita kan lagi pandemi juga. Kita mengutamakan prokes di dalam video ini juga. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Teguh Ibas. Bagaimana Pak? Kira-kira udah pernah dengar cerita apa yang di jalur Semowono ini yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya? Mungkin semuanya sudah pada tahu ya, bahwa jalur Semowono itu di samping angker juga jalurnya memang ekstrim. Apalagi cuaca sekarang kan sering hujan. Tuh. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Dari cerita-cerita mistis pun banyak, dari yang mulai ada penampakan, bahkan ada yang diganggu, baik dari pengendara motor yang diboncengin dan lain sebagainya. Banyak, pokoknya menyeramkan. Oke. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita go on ke ekspedisinya. Tetap di channelnya Mystory. Di sini masih banyak pada penduduk ya, pemukiman, maksudnya melewati pemukiman masih ada di sini. Oh, di sini berarti masih untuk penduduknya juga masih terhitung padat ya Pak? Berarti ya. Masih pada. Buat kalian viewer kita Mystory, kira-kira udah ada yang pernah lewat jalur sini atau belum? Boleh komen di bawah loh. Dibantu supportnya, kita akan adalah channel yang baru. Ibaratnya kalau wong Jawa bilang babat alas. Disupport ya guys. Kebetulan ini kan jalur alternatif. Iya. Untuk ke Temanggung, Wonosobo itu lewat sini. Nah itu. Jalur alternatif. Jadi mungkin bagi sahabat-sahabat sekalian yang sering melewati jalur ini, tahulah angkernya bagaimana, terus ekstrim jalannya bagaimana, itu pasti tahu. Kira-kira yang udah pernah lewat sini pasti tahu ya. Ini aja jalannya udah menanjak ya Pak ya. Udah menanjak. Iya. Hitungannya ini cukup curam sih tanjakannya ya. Terus kira-kira pernah dengar cerita tentang daerah sini apa lagi Pak? Soalnya kan saya baru pertama kali ini nih diajak keliling-keliling di daerah sini nih. Jadi saya kurang tahu banyak sih tentang histori ataupun misteri yang ada di daerah Semowono sini. Monggo Pak, kalau bisa dibantu ceritakan kira-kira ada kisah-kisah menarik apa pada saya dan viewer-viewernya kita terutama. Jadi kalau yang biasa kita dengar ya, cerita-cerita yang pengendara yang biasa melewati sini itu banyak penampakan. Bahkan sampai ada yang diganggu atau dibuntutin seperti itu. Jadi banyak lah di sini kejadian-kejadian yang sekiranya membuat kita semua nggak bisa tidur. Iya, sesuai dengan slogan kita, bisakah kamu tidur malam ini? Ini aja jam segini udah terhitung sepi ya Pak? Sepi. Ini di depan sama di belakang ini, belakang ada satu motor sih. Tapi untuk di depan kita belum ketemu kendaraan sama sekali ya. Wow, surprising. Ya, ini baru ada. Terus di tengah-tengah nanti ada mungkin kalau sebagian sahabat ada yang pernah lewat sini, terus ada yang lihat perbukitan itu namanya bukit, kalau tidak salah Bukit Sokorini. Bukit Sokorini. Sokorini. Iya. Oh, itu Jadi, tempat untuk apa Pak? Kira-kira bisa dijelaskan? Bukit itu dikenal sebagai tempat pertapaan. Iya, jadi tempat pertapaan dulu salah satu orang yang
spiritual lah, spiritualis ya. Mungkin keturunan dewa itu bertapa di situ. Oh. Jadi bisa diibaratkan itu adalah tempat sakral ya Pak ya. Tempat sakral, Betul. makanya banyak sebagian orang yang ke situ percaya di situ bisa untuk mungkin apa ya, bisa dibilang kayak mengabulkan permintaan, meminta penglarisan dan lain sebagainya di situ. Oke. Tapi banyak juga sebagian masyarakat yang taunya di situ buat pesugihan. Oke, mungkin untuk di konten berikutnya Pak, kita bisa coba untuk explore ke sana. Kalau memang kita waktunya udah ada, kesempatannya ada, boleh itu Pak. Supaya viewer kita tuh lebih jelas sih loh Pak. Lebih banyak sih begitu ya. Terus kira-kira apa hal menarik apa lagi Pak yang di daerah sini? Kalau di daerah sini ya nanti kita Yang lihat apa aja. asrama militer ya katanya? Asrama militer apa? Itu asrama Bantir ya. Iya, itu katanya. Kalau asrama Bantir kan memang itu peninggalan waktu penjajahan dulu. Kolonial ya, kolonial Belanda ya. Waktu penjajahan dulu. Jadi memang di situ banyak mitos dipercaya ada seekor macan gitu ya. Seekor macan. Wah, Tuh. ngeri juga guys. Kita nggak Nanti- bisa bayang. Nanti Terus? kalau ada waktu kita ke sana. Oke, nanti untuk viewer kita usahakan nanti untuk kesana ya. Kita cari kesempatan, waktunya juga pas. Terus nanti kita usahakan kesana. Jadi kontennya tuh nggak cuma putus di sini aja di jalur angkernya, tapi ke situs-situs yang kira-kira juga dibilang sama masyarakat punya nilai historis dan misterinya tersendiri gitu. Jadi ini sebelah kanan kita itu udah jurang loh. Sudah jurang ya Pak ya? Ada jurang dan di sana menjulang Gunung Ungaran. Gunung Ungaran. Tuh. Oke. Jadi yang tadi perbukitan itu yang Kisokorini itu memang Maaf, besok. dipercaya itu jalurnya itu satu garis dengan Gunung Ungaran dan Borobudur. Oh, I see. Nah, di situ dikenal tadi pertapaan Eyang Seto. Pertapaan Eyang Seto. Eyang Seto. Jadi Eyang Seto itu Iya. dipercaya beliau dewa Hanuman. Dewa Hanuman ya. Dulu di kisah pewayangan itu kan ada Hanuman. Oke. Ini udah masih daerah itu nggak Pak? Masih Sumawana ya? Sumawono. Masih. Ini masih Sumawono. Ini sebentar lagi kita sampai di Kisokorini. Oke. Ini di sini masih banyak rumah. Nanti ketika sudah agak ke depan udah tidak ada Nggak ada rumah penduduk lagi. rumah penduduk ya? lagi. Adapun nanti Ya jarang-jarang lah mungkin ya. Jarang-jarang ya. Jadi ibaratnya rumah penduduk satu sama lainnya tuh senggangnya tuh lumayan jauh ya. Ini jalannya nanjak lagi ya. nanjak lagi. Ini sepi loh. Jam segini. Ini jam berapa tadi? Nah, ini sekarang Bukit Sokorini ini kalau siang kelihatan ini dibikin tempat-tempat wahana wisata. Jadi ya sekarang ada wahana wisatanya di sini. Oh, ada tempat wahana wisatanya. Iya. Di sini. Nah, ini Bukit Sokorini. Ini pertapaannya ini di sini naik ke sana. Oh, ini naik ya Pak? Berarti Nah, sebelah kanan. sebelah kanan ini. Nah, Oh. ada tempatnya itu yang buat
buat pertapaan di situ. Gitu. Jadi di sini jalannya memang berkelok-kelok. Oh, memang berkelok-kelok gitu ya. Iya, berkelok-kelok. Berarti untuk pengendara-pengendara misalnya viewer kita ada Malaysia juga harus agak hati-hati lah Pak, kira-kira Harus ya. berhati-hati. Iya. Itu guys, pesan-pesannya itu. Jadi jangan sering ngebut-ngebutan ya. Memang terlihat sepi, tapi di depan mata kita nggak tahu jalannya. Bagi kalian yang awam, belum pernah kesini, ya lebih baik untuk pelan-pelan aja. Apalagi kalau sudah kabut. Ini kan sudah mulai kabut. Iya, betul. Ini juga udah mulai kabut sih. Ini kabut-kabutnya udah mulai turun guys. Oh iya, kabut. Ini berkabut ini. Jalur ini nggak asing lah. Maksudnya sudah banyak yang menceritakan. Betul, betul. Jalur angker. Tapi bagaimana angkernya? Ya, ikuti aja konten kita ini. Betul. Ini kabutnya guys, semakin tebal. Ini kalau kalian lihat videonya, kok mungkin ada tanya itu ngeblur. Ini bukan ngeblur ya guys. Ini memang kabutnya yang tebel. Ini kabutnya memang tebel guys. Entah kalau di kamera kelihatan jelas atau enggak ya. Atau mungkin karena kita jalan drive by mobil, jadi kabutnya nggak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya ini tebel. Dan ada masukan lagi. Iya, gimana Bu? Di Bukit Sokor ini Ya. itu banyak yang melakukan ritual-ritual khusus. Ritual-ritual Untuk, khusus. Contohnya Mbak, contohnya kira-kira atau apa? contohnya untuk penglaris, untuk pesugihan. Sugihan itu ya. Ya intinya mereka pengen hidup sejahtera, mau lihat dengan cara-cara jalan pintas seperti itu. Oke. Nah, terus kira-kira Pak, kalau menurut Pak Teguh sendiri, cara-cara seperti itu dilakukan untuk mencapai sebuah keinginan yang harus terpenuhi dari dasarnya seorang manusia, itu gimana Pak? Dari kacamatanya Pak Teguh nih. Ya kita sebagai orang yang punya kepercayaan, punya keyakinan, untuk melakukan permintaan kita berserah diri, Betul. meminta sama Tuhan kita. Yes, saya juga setuju. Kan seperti itu. Apalagi ini katanya justru yang melakukan seperti itu nantinya ketemunya bukan dengan orang yang berkompeten langsung di situ. Oke. Ibaratnya Kuncen lah. Iya, Nah, betul. tidak ketemu dengan kuncennya, justru nanti ketemu dengan paranormal abal-abal yang hanya ingin untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Oke. Jadi orang-orang yang ke situ kebanyakan orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah mereka yang tidak bisa diselesaikan Secara instan ya Pak, pastinya. Iya, betul, pastinya seperti itu. Ya. Tapi bukannya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, justru ketemunya dengan paranormal yang justru menguntungkan paranormal itu sendiri, Iya. dukun itu sendiri, gitu. Itu guys, pesan-pesannya guys. Jadi semuanya itu kan sudah diatur. Kalau kita butuh apa-apa, ya kita minta sama Tuhan, Iya. minta sama Gusti Allah, kan Betul. seperti itu. Sudah seharusnya itu manusia meminta kepada yang di atas guys. Semuanya kalau dibilang nggak worth it lah kira-kira. Mungkin saya juga nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu menahu pasti tentang hal mistis seperti itu kan Pak. Iya. Cuman yang saya dengar itu pasti ibaratnya mereka ada minta timbal baliknya gitu loh. Saya Pasti. sudah nolong kamu harus gantian dong
nolong saya memberikan apa yang saya inginkan. Nah, itu kira-kira pernah dengar nggak Pak hal-hal seperti itu Pak? Itu Pasti ya. pasti ada. Mereka kan ngasih nggak cuma-cuma. Betul, semua pasti diimbalani. Bisa jadi itu adalah yang akan diperoleh anak cucu kita nanti, Ya. tapi dihadirkan sekarang untuk kita Betul. dinikmati. Sama aja itu kan nantinya menyengsarakan anak cucu kita. Nah, itu Pak. Saya juga pernah dengar hal seperti itu tuh. Ibaratnya mungkin kekayaan kita di depan diambil sekarang gitu loh. Nah, Itu juga ya bisa jadi. Walaupun saya ya nggak tahu ya hal seperti itu. Cuman yang pernah saya dengar sih katanya ya seperti itu. tapi memang seperti itu. Memang Kenyataannya ya Pak ya. dengar ritual-ritual seperti Oh. itu, kalau memang itu benar memang benar-benar berhadapan langsung dengan yang mereka tuju, Iya. itu pasti ada perjanjian-perjanjian di Pasti situ. ya. Jadi alhamdulillah malam ini suasananya agak cerah, Iya. cuacanya mendukung, Mendukung nih. ya tidak gerimis, tidak hujan. Jadi pandangan ke depan kabutnya nggak begitu Tebal ya. Pak? tebal lah. Kita masih bisa lihat. Biasanya kalau kabutnya udah tebal gitu, Mhm. pandangan itu hanya sebatas 5 meter aja. Jarak pandangnya ya Pak. Jarak ya? pandang. Jarak pandang 5 meter saja. Makanya bagi pengendara ya harus ekstra hati-hati. Iya. Gelap sekali. Ini sudah mulai masuk Ini udah di masuk jalur kemana? yang turunan, Oh. terus banyak pohon-pohon besar. Mhm. Jadi kalau lagi pas hujan, cuacanya lagi ekstrim, Iya. kita juga memang harus hati-hati karena Iya. apa, di sini banyak pohon-pohon besar, takutnya ada yang tumbang. Iya, ada yang atau tumbang apa. ya Pak ya. Betul, betul. Jadi jalur ini nanti jalur Sumowono ini nanti sampai di Kaloran, Kaloran ya Pak. ya Kaloran, Temanggung. Temanggung. Jadi ini jalur alternatif Mas Londo. Alternatif ya. Jadi ini Mas Londo belum pernah kesini sama Belum sekali pernah, jujur saya tuh baru ini. Ini yang pertama. ya. Padahal orang Semarang ya. Orang Semarang asli. Nah, Tulen, tapi ya nggak pernah lewat sini sih. Baru ini perdananya. paling mentok Gedong Songo ya. Gedung Songo paling mentok itu saya, Gedung Songo. Ini kalau saya kebayang ya Pak, saya yang belum pernah lewat jalur sini. Ngebayangin lewat sini malam-malam sendirian. Waduh, waduh. Serem guys, betulan guys. Jadi sejauh ini kita belum ada apa-apa. Iya. Maksudnya Semua masih normal-normal normal aja aja. ya. Jadi kita mau ngasih edukasi juga bahwa di sini jalur angker itu yang bagaimana. Jalur angker bukan berarti angker di samping banyak-banyak penampakan atau Iya. kejadian-kejadian mistis, juga banyak edukasinya. Di sini memang Betul. jalurnya banyak jalur yang
berkelok-kelok. Berkelok-kelok ya. Jadi berhati-hati kalau mendahului, apalagi pas di tikungan Mas Lulu. Iya. Nanti ketika kita arah Semarang mungkin kita nanti agak pelan di Iya. Bukit Sokor ini tadi. Iya, boleh. Sementara kita sebatas nunjukin ke pemirsa aja yang di pas pintu masuknya. Karena Oke, sekarang boleh. terakhir yang saya tahu banyak wahana permainan di situ, atau wahana wisata. Kalau dulu sebelum ada tempat wahana wisata itu banyak di situ mobil-mobil parkir di situ. Oh. Jadi image orang yang lewat, Hmm. yang mereka sudah tahu ceritanya, Oke. oh banyak nih yang lagi melakukan ritual Gitu ya. dan seperti itu. Nah, Temanggung. ke arah Temanggung. Jadi ini memang benar-benar jalur alternatif, Mas. Jalur alternatif. Betul, Mas Aldo. Siap, siap. Ini Kalau kita daerah sudah sini, ini udah ibaratnya udah sampai. padat ya. Iya, udah padat. Oh. Ini sudah. Jadi tadi jalurnya itu. Oh, jalurnya yang tadi itu ya. Betul. Ini kalau lurus terus bisa ke Magelang. Magelang ya. Ya, ini kita sudah sampai di Kaloran. Udah Ini di kita Kaloran nanti ya berarti. putar balik sini aja. Ya, putar balik aja kita. Langsung ke tadi spotnya tadi ya, Pak ya. Iya. Sokorini. Kita putar balik di SPBU Boleh. aja kali ya. Boleh. Orang Semarang kalau belum tahu jalur Semowono berarti belum orang Semarang. Belum orang Semarang. Iya, Pak. Oke, kita sekarang udah di Sukorini ya. Masih bersama Jadi kami. ini yang biasa dikunjungi, ini petapaknya naik. Ini. Ini yang petapaknya naik.